Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, Ibu Guru berharap kalian tetap dalam keadaan baik, ya, sehat, dan siap untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kita bertemu kembali lewat kanal YouTube Ibu. Dalam video kali ini, Ibu Guru akan membahas tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu Guru sudah menjelaskan bahwa di kawasan Asia Tenggara ini terdiri atas 11 negara. Di antaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Timur Leste. Nah, sekarang kita akan belajar 6 negara-negara anggota ASEAN dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah negara Indonesia. Kemudian yang kedua negara Singapura, yang ketiga negara Malaysia, yang keempat negara Thailand, yang kelima negara Filipina, dan yang terakhir adalah negara Brunei Darussalam. Kita bahas yang pertama yaitu tentang negara Indonesia. Kita lihat dulu profil daripada negara Indonesia. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Bahasa daripada negara Indonesia pada umumnya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya negara Indonesia yaitu rupiah atau IDR. Kemudian lagu nasionalnya adalah lagu Indonesia Raya. Bentuk pemerintahan daripada negara Indonesia adalah republik dan dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden, dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 237.556.000 jiwa. Terdapat lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia. Nah, sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Agama lain yang berkembang adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita lihat keadaan ekonomi negara Indonesia. Nah, kita kenal bahwa Indonesia itu sebagai negara agraris. Karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai mata pencarian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditi ekspor antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong. Di samping itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya antara lain karet atau sebagai bahan baku ban, kelapa sawit, bahan baku minyak goreng, tembakau, bahan baku obat dan rokok, kapas, bahan baku tekstil, kopi sebagai bahan minuman, dan tebu sebagai bahan baku gula pasir. Kita lihat hasil tambang
dari negara Indonesia, yaitu petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Nah, kegiatan ekonomi lain daripada negara Indonesia adalah dari sektor perikanan dan dari sektor industri. Nah, negara yang kedua yang akan kita bahas adalah negara Singapura. Nah, kita lihat profil daripada negara Singapura. Singapura beribu kota Singapura. Masyarakat Singapura pada umumnya menggunakan bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin. Nah, mata uang daripada negara Singapura adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaan yang diperingati oleh masyarakat Singapura pada tanggal 9 Agustus 1965. Sedangkan lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Bentuk pemerintahan daripada negara Singapura adalah republik dan kepala negaranya dipimpin oleh Perdana Menteri. Jumlah penduduk Singapura sekitar 3.567 jiwa. Sebagian besar merupakan keturunan Cina, sisanya adalah keturunan Melayu, India, Pakistan, Bangladesh, dan Eropa. Nah, sekarang kita lihat keadaan ekonomi daripada negara Singapura. Kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah perdagangan. Karena letak wilayah Singapura yang sangat strategis, Singapura terletak pada jalur silang lalu lintas dari pelayaran negara-negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura juga berkembang sebagai negara industri. Industri Singapura menghasilkan alat listrik, elektronik, penyulingan minyak, dan bahan kimia. Kawasan industri dari negara Singapura itu terletak di Kota Jurong, Loyang, dan Kranji. Sedangkan hasil pertanian daripada negara Singapura adalah dari buah-buahan dan dari anggrek. Sedangkan hasil tambang daripada Singapura tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Nah, sekarang kita bahas negara yang ketiga, yaitu negara Malaysia. Kita lihat profil daripada negara Malaysia. Malaysia beribu kota Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malaysia adalah Melayu. Sedangkan mata uangnya adalah ringgit, lagu nasionalnya negaraku, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, dan dipimpin oleh kepala negara yaitu Sultan yang di-Pertuan Agung. Sedangkan hari kemerdekaannya diperingati pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, Malaysia berpenduduk sekitar 23.275.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa Melayu, sisanya adalah keturunan Cina, India, dan Eropa. Nah, penduduk asli Malaysia itu dapat ditemui di sekitar Malaysia bagian timur. Penduduk asli Malaysia itu terdiri dari suku Iban, Bidayu, dan Kadaza. Sekarang kita lihat keadaan ekonomi dari masyarakat Malaysia. Malaysia merupakan negara agraris sehingga perekonomian penduduknya terutama ditunjang dari pertanian. Kita lihat hasil pertanian pertama dari masyarakat Malaysia adalah berupa padi yang menjadi bahan makanan pokok penduduk. Kemudian hasil perkebunan yang menjadi andalan ekspor Malaysia adalah karet dan kelapa sawit. Hasil tambang utama berupa timah putih, minyak bumi, bauksit, biji besi, dan tembaga. Sektor pertambangan juga ikut menyumbang perekonomian Malaysia. Dan yang terakhir kita lihat adalah dari sektor industri. Di Malaysia terus mengalami peningkatan seiring dengan laju perkembangan negara tersebut. Daerah industri utama Malaysia ada di kota
Petaling Jaya, dan Shah Alam. Negara keempat yang kita bahas kali ini adalah negara Thailand. Kita lihat profil daripada negara Thailand. Negara Thailand beribu kota Bangkok. Bahasa pada umumnya yang digunakan oleh masyarakat Thailand adalah bahasa Thai. Kemudian mata uang daripada negara Thailand adalah baht. Kemudian kita lihat bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Lagu nasionalnya adalah Pleng Chatai dan dipimpin oleh kepala negara seorang raja. Kemudian kita lihat jumlah penduduk daripada masyarakat Thailand itu sekitar 60.607.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Thai, sehingga Thailand disebut juga dengan Muang Thai. Penduduk Thailand menganut agama Buddha. Agama tersebut juga menjadi agama utama, sehingga di Thailand banyak terdapat pagoda. Thailand mendapat julukan sebagai negeri 1000 pagoda karena banyak terdapat pagoda di negara tersebut. Pagoda adalah tempat beribadah umat agama Buddha. Kita lihat keadaan ekonomi dari negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negara agraris yang sangat cepat perkembangannya. Tanaman pangan dan perkebunan dikembangkan dengan baik. Hasil pertanian utama adalah padi. Thailand merupakan gudang beras Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara Thailand ini dijuluki sebagai negara lumbung padi ASEAN. Hasil-hasil tambang Thailand itu antara lain timah, besi, mangan, dan permata. Timah adalah komoditi tambang utama bagi negara Thailand. Industri yang maju di Thailand terutama adalah industri pengolahan hasil-hasil dari pertanian, seperti industri kerajinan, pengolahan karet, dan sebagainya. Nah, kita lihat negara yang berikutnya adalah negara Filipina. Sekarang kita lihat profil daripada negara Thailand. Maksud Ibu adalah negara Filipina. Nah, kita lihat bahwa negara Filipina itu beribu kota Manila. Bahasa pada umumnya yang digunakan oleh masyarakat Filipina adalah Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uang daripada negara Filipina adalah peso. Kemudian hari kemerdekaannya kita lihat pada tanggal 12 Juni 1898 dari negara Spanyol. Lagu nasional daripada negara Filipina adalah Lupang Hinirang. Sedangkan bentuk pemerintahan daripada negara Filipina adalah republik. Kemudian negara Filipina dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu presiden. Dan kepala pemerintahannya juga dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian kita lihat bahwa jumlah penduduk Filipina itu sekitar 76.499.000 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 106 suku bangsa. Penduduk terbesar adalah keturunan bangsa Spanyol yang disebut dengan mestizo. Adapun penduduk asli Filipina adalah bangsa Negrito. Sebagian besar penduduk Filipina itu memeluk agama Katolik Roma. Sekarang kita lihat keadaan ekonomi daripada negara Filipina. Nah, hasil pertanian daripada masyarakat Filipina itu adalah rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Sedangkan hasil tambangnya kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, sulfur, seng, besi, dan minyak bumi. Sedangkan hasil dari industri berupa bahan bangunan, elektronik, mebel, IT, alat pelayaran, motor, dan komponen-komponennya. Sedangkan ekspor utama daripada negara Filipina yaitu dari elektronik, garmen, komponen listrik, kendaraan bermotor, kerajinan, dan furniture, minyak, pisang,
dan lain-lain. Impor utama daripada negara Filipina itu adalah elektronik, oli, mesin industri, kendaraan, baja, aluminium, dan lain-lain. Nah, kita lihat negara yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah negara Brunei Darussalam. Kita lihat profil daripada negara Brunei Darussalam, yaitu negara Brunei Darussalam ini beribu kota di kota Bandar Sri Begawan. Nah, bahasa resmi daripada masyarakat Brunei Darussalam itu adalah bahasa Melayu. Nah, hari kemerdekaan daripada negara Brunei Darussalam itu pada tanggal 1 Januari 1984. Sedangkan lagu nasional daripada Brunei Darussalam ini adalah Allah Perlihatkan Sultan. Sistem pemerintahan daripada negara Brunei Darussalam ini adalah kesultanan konstitusional. Dan Brunei Darussalam ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut dengan Sultan. Sedangkan mata uangnya adalah dolar Brunei. Nah, jumlah penduduk Brunei Darussalam ini sekitar 330.000 jiwa. Sebagian besar merupakan keturunan Melayu dan sisanya adalah keturunan Cina dan India. Dalam percakapan sehari-hari, penduduk Brunei menggunakan bahasa Melayu, Inggris, dan Cina. Kita lihat keadaan ekonomi daripada masyarakat negara Brunei Darussalam. Penduduk Brunei Darussalam ini memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi karena dari hasil kekayaan minyak bumi yang menjadikan negara Brunei Darussalam ini tumbuh menjadi negara yang kaya. Kita lihat hasil-hasil pertanian yaitu berupa karet, beras, rempah-rempah. Sedangkan hasil tambangnya dari minyak, gas alam, dan kayu. Hasil industrinya dari minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman ringan, serta bahan bangunan. Sedangkan ekspor utamanya minyak dan gas dan tekstil juga. Nah, itulah tadi pembelajaran kita yang membahas tentang 6 dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Ibu Guru akan memimpin doa penutup kita. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah menyaksikan video penjelasan hari ini. Kiranya dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Baik anak-anak, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan.